Jadi data eh, Organisasi Maritim Internasional (IMO) saat ini ada 1.600 kapal masih tertahan di Selat Hormuz. Ya memang jadi hukum rimba nih sekarang. Hukum rimba. Akhirnya semua punya kebijakan sendiri ya buat itu buat keamanan negaranya gitu. Tapi kalau lihat NATO gimana sih situasinya tuh sekarang ya? Maksudnya mereka mendukung Amerika tuh kan kalau nggak salah ngirim kapal kapal induk ya, Perancis juga dan ya, NATO Inggris. itu kan ininya bikin aliansi 40 negara itu. Tapi itu aliansi pasca perang Selat Hormuz. Jadi pasca perang. Jadi mereka kan masih wait and see ya, masih menunggu ya ini maksudnya gencatan senjata itu benar-benar menjadi istilahnya menjadi proses perdamaian selamanya. Jadi mereka baru mau turun tangan gitu. Jadi kan yang dipimpin sama Inggris dan Perancis gitu kan. Salah satunya kan sudah melakukan beberapa pengiriman ya, tapi ya, cuma kelihatannya masih dalam OTW. Yang terakhir itu OTW karena nggak terlalu berani mendekat juga, karena kan takut juga karena seperti kita ketahui Inggris dan Perancis itu kan sangat hati-hati banget kalau mau memusuhi Iran. Karena Iran itu punya proksi, dan proksinya Iran itu bukan hanya Lebanon, Hizbullah ataupun Houthi, tetapi mereka itu memiliki jaringan sel-sel yang hidup di banyak negara, termasuk di negara-negara barat. Istilahnya selnya Garda Revolusi kan istilahnya mereka sel tidur, dan sel tidur itu bisa diaktifkan. Bisa membuat istilahnya serangan-serangan teror, membuat semacam ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, dan itu yang paling ditakuti karena mereka kan basisnya proksi itu. Jadi proksi itu kan basis-basis yang intelijen, yang sel-selnya tidur, dan ketakutan itu istilahnya menjadi trauma berat di negara-negara NATO yang terutama di Eropa tersebut. Seperti itu. Jadi mereka bermainnya aman ya setelah ada gencatan senjata perdamaian ya baru kita main istilahnya. Mereka kan bermainnya mengirimkan kapal untuk untuk membersihkan ranjau, untuk pengawalan setelah pasca perang. Hanya bermainnya di ranah situ aja. Cari aman berarti. Iya, karena nggak mau keluar uang banyak juga. Nggak mau keluar uang banyak. Seperti itu. Paling dideploy gitu ya, cuma buat mejeng aja sementara gitu di situ ya. Nanti kalau kesepakatan, jadi kan wait and see kan, Amerika dengan Cina, lalu Cina juga kemudian ke Iran, baru lihat apa yang terjadi nanti di Selat Hormuz. Nah ini kira-kira nih kalau menurut Mas Udin, kira-kira akan sampai kapan ini? Karena kan cinta bertepuk sebelah tangan terus ini. Kalau saya melihatnya menjelang pemilu sela ini kan November, jadi masih ada waktu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Lama banget ya, baru 2 bulan aja kita rasanya udah yang berapa triliun kita harus utang lagi. Iya. Makanya permainan Iran ini sebenarnya dia bermain mengulur waktu, karena semakin dia mengulur waktu, Amerika ini semakin rugi. Rugi apa? Karena dia kan mengerahkan pasukan untuk menutup Hormuz ini kan butuh logistik. Logistik itu kan butuh biaya. Ada ribuan tentara Amerika yang dikerahkan untuk menutup Selat Hormuz. Ujung Selat Hormuz itu ditutup Amerika, dan permainan Iran itu sebenarnya simpel, ulur waktu. Udah ulur waktu, Amerika semakin bangkrut. Makanya kan menteri perangnya ini kan minta anggaran baru ke Kongres, walaupun dicecar terus ya. Sama Kongres ini oleh Partai Republik juga dikritik terus karena tujuan perangnya semakin tidak jelas. Jadi taktik Iran ini mengulur waktu, semakin lama diulur waktu, Trump semakin stres, semakin frustasi ya. Semakin kehabisan biaya, pemerintah Amerika ini semakin keluar banyak biaya, semakin banyak biaya, anggaran Amerika pun sebenarnya kan defisit juga untuk membiayai perang ini. Perang ini sangat mahal. Jadi taktik Iran ini hanya dengan mengulur waktu, Amerika sudah rugi triliunan ya. Tapi Iran ini kan juga mungkin jarang dibahas ya. Dia pasti juga banyak biaya keluar kan. Karena kan dia punya roket begitu banyak, rudal itu udah keluar habis banyak. Lalu belum lagi ketika Cina bantu kan nggak ada free lunch, makan siang gratis, pasti bayar tuh nanti. Apakah bayarnya nanti atau langsung kan tentunya Cina
juga minta kompensasi dari Iran. Pasti Iran juga kolaps juga dalam sisi ekonomi di dalam. Jadi ini pasti akan dua-duanya ada kejar-kejaran. Makanya kan Iran ini kan bisa barter dengan minyak dia. Jadi teknologinya Cina, teknologi rudal, teknologi drone itu sebenarnya mungkin teknologi penargetan dalam perang itu juga mungkin dibantu Cina juga. Salah satunya kan barternya itu dengan minyak, karena 80% minyak Iran itu diserap oleh Cina salah satunya. Dengan barter minyak dan teknologi Cina atau senjata Cina atau bantuan diplomasi di PBB, kan Cina dan Rusia membantu Iran. Dia akan menolak beberapa resolusi yang merugikan Iran. Jadi barter antar Cina dan Iran ini sebenarnya sudah jalan. Jadi Cina memberikan bantuan diplomatik, perlindungan diplomatik di DKPBB. Iran memberikan minyak, suplai minyak itu kan masih jalan sebenarnya. Walaupun mungkin lewat jalur lain ya kan, sekarang ini ada jalur darat. Jalur darat Iran Cina ini kan masih jalan sebenarnya. Jalur rel kereta api sama jalur darat lewat Pakistan. Artinya proses barter ini sudah jalan, dan Cina dan Iran ini kan anggota BRIC juga. Anggota BRIC artinya mereka proses negosiasinya sebenarnya sudah jalan. Makanya Trump ini kan datangnya ke Cina karena salah satu orang yang bisa diajak Amerika untuk mendesak Iran itu ya Cina sekarang. Karena kan kalau dia minta ke Rusia mungkin posisinya canggung ya, karena Rusia ini kan musuhnya NATO. Dan beberapa negara NATO kan tidak suka kalau mungkin Trump mendekati Rusia untuk menekan Iran. Jadi dia larinya ke Cina, karena Cina punya kerjasama ekonomi, kerjasama teknologi juga. Jadi ada posisi tawar Cina ke Iran itu kuat untuk dia mungkin ngasih tekanan atau saran, atau karena kan ketika damai itu Cina juga diuntungkan karena jalur minyaknya lancar, jalur energinya lancar, dan itu bisa dibuat oleh Cina untuk menekan Amerika, mengurangi sanksi Amerika terhadap Cina juga. Artinya negosiasi ini juga menguntungkan Cina juga. Jadi nah ini kalau saya melihat ke depannya ini ya, karena sampai kapannya itu kan, tadi kan pertanyaannya, ini sampai kapan gitu. Sebab kalau kita ketahui juga Amerika kan secara minyak juga dia punya banyak. Bahkan Venezuela pun sudah dia kendalikan, sudah dia pegang gitu. Jadi kalau dari Amerika sendiri pun kelihatannya nggak rugi-rugi yang gimana gitu. Walau mungkin lebih banyak keluar pas yang karena deploy pasukan ya, sama roket dan segala macam. Memang kan itu bisa karena dagang juga, artinya bisa dagang. Nah ini bisa sampai kapan ya kira-kira nih? Kalau sampai akhir tahun, wah kita Indonesia udah utangnya berapa nih? Sekarang aja udah berapa tuh? Katanya 200 triliun ya? Sudah membengkak. Sudah membengkak tambahannya. Kalau saya melihat 3 bulan ke depan ini waktu menentukan ya. Jadi skenario pendek ini 3 bulan karena proses negosiasi kedua pihak ini sama-sama keras kepala ya. 3 bulan, makanya krisis global ini sebenarnya masih ada, potensi krisis global itu masih ada dalam 3 bulan ini. Kalau itu tidak selesai, pertaruhannya Trump itu juga di dalam negeri artinya. Jadi Trump itu juga punya kepentingan untuk menyelesaikan ini, makanya kan dia ke Cina. Makanya dalam 1-3 bulan ini masih menegangkan ya. Dan dampak di dalam negeri pun itu masyarakat juga harus waspada, pemerintah harus waspada. Kebijakan-kebijakan yang mungkin terlalu memboroskan anggaran mungkin harus dikurangi. Ya, mungkin atau ini ya, karena pemerintah melihat ya seperti yang tadi dilihat sampai 3 bulan ke depan. Jadi kalau dilihat sampai 3 bulan ke depan masih bisa ditopang ekonominya, pemerintah tetap jaga gitu ya barangkali. Nggak tahu gimana menurut Mas Muhaimin. Benar, tadi ada dibahas juga siapa sih yang paling dirugikan antara Amerika Serikat atau Iran. Kelihatannya sih kalau di atas kertas kan Amerika unggul nih, segala macam aset tempur, kemudian dari jumlah korban
Iran itu berapa? 2000-an ya, 2000-an. Amerika itu 13 tentara tewas. Tapi aset-aset tempur canggih Amerika kan hancur, yang nilainya sangat mahal itu. Tapi dalam strategi perang, Mas David, pihak yang dirugikan dalam finansial atau dalam korban jiwa itu belum bisa disimpulkan sebagai pihak yang menang perang. Saya ambil contoh adalah perang Vietnam. Perang Vietnam itu dulu melawan Vietnam Utara ya. Vietnam Utara itu korban jiwa kalau nggak salah waktu itu sekitar 2 juta. Amerika sekitar 50.000 tentara. Logikanya dan di framing oleh Hollywood, Amerika menang kan. Tapi kalau Rambo. tapi kalau Anda tanya para sejarawan, ada kayak semacam konsensus bahwa yang menang adalah Vietnam. Kenapa? Karena sekarang yang berkuasa adalah Vietnam komunis kan, bukan kayak kasusnya perang Korea kan, ada Korea Selatan, Korea Utara. Nah dalam kasus Iran juga gitu kan, kelihatannya di atas kertas bahwa Amerika itu menang ini, aset-aset tempurnya, korban jiwanya sedikit, Iran banyak, tapi finansial dari pengelolaan biaya perang luar biasa mahal. Menteri Perang Pete Hegseth minta anggaran sekitar 1,5 triliun miliar USD, ditolak oleh Kongres. Bahwa ada senator Demokrat yang bilang bahwa ini sebenarnya yang bodoh siapa sih? Pra perang itu, Selat Hormuz itu udah terbuka bebas, kapal dari negara manapun boleh lewat. Sekarang perang, Selat Hormuz ditutup, sekarang mau dibuka. Ini sebenarnya yang bodoh siapa? Si Iran atau Donald Trump? Ini sebenarnya sindiran untuk Donald Trump karena cari gara-gara Selat Hormuz yang awalnya normal sekarang jadi ditutup. Ngeluarin biaya lagi gitu kan, istilahnya gitu. Iya. Jadi memang secara itu ya mereka mungkin punya hitungannya masing-masing ya. Cuma kalau dampaknya ke kita aja yang sebel banget, kesel banget ini soalnya. Kalau udah sampai berlarut-larut berhentinya gitu, wah ini kita akan terdampak lebih parah dari sisi ekonomi dan nggak menutup kemungkinan bakal ada krisis yang mungkin lebih parah dari resesi global. Resesi global jadinya Resesi begitu. global. Ya kita berharap itu tidak terjadi. Semoga saja baik-baik saja. semua baik-baik dan kembali ke kepentingan bersama gitu supaya Amerika begitu, ya demikian juga Iran begitu dan Israel juga harus membuka diri lah buat kepentingan ini. Kita berharapnya begitu karena kan kita memang jauh lah ya dari sana, tapi kita kena dampaknya. Semoga saja ini boleh pulih dalam 1-3 bulan ke depan begitu ya. Terima kasih Mas Andika, Mas Udin, Mas Muhammad, terima kasih banyak. Kita doakan saja yang terbaik dan berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil kebijakan yang tepat begitu ya, baik dari sisi kebijakan ekonomi maupun energinya. Baik, demikian Sindoskop kali ini. Saya David Selawi pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Iya. Thank you. Terima kasih.